dikatakan orang suami istri harus dilihat turunannya. Ini banyak. Sebab anak yang diikutkan orang tuanya ini mencelakakan. Oke, apabila seorang anak dia lahir dari di luar nikah, ayah biologisnya tidak berhak mengawinkan, tapi namanya bukan bin suaminya, tapi binti ibunya. Bahkan kalau mau nikah anak hasilnya itu perempuan, harus si ibu mewakilkan pada bapaknya dulu. Sebab yang berhak itu pindah ke ibu. Anak itu kan haknya ada di suami. Tapi kalau suaminya di luar nikah, hasilnya maka dia tidak dilarang. Kita lihat dalilnya. Dalil daripada apa yang kita baca hari ini dulu. Nanti ini boleh difotokopi supaya nanti jangan sampai salah. Jadi sebelum kawin ya diperiksa dulu. Sebab kalau sudah dinikahi nggak bisa ditukar ke pasar Makmur. Nggak bisa ditukar. Saya bacakan Bu. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu menceritakan hadis sebagai berikut. Diriwayatkan oleh riwayat Homsah. Homsah itu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. 5 ahli hadis yang utama. Jadi super sahih. Dari Ibnu Abu Waqqas radhiyallahu bertengkar dengan Abdullah bin Zamah dalam masalah budak yang masih anak-anak. Saat mengatakan, wahai Rasulullah, dia adalah anak lelaki dari saudara lelakiku yang bernama Utbah ibnu Abu Waqqas. Ia telah menitipkan kepadaku bahwa anak ini adalah anak lelakinya. Lihatlah kepada rupanya yang mirip dengannya. Abdullah ibnu Zamah mengatakan, anak ini adalah saudara lelakiku. Wahai Rasulullah, ia dilahirkan pemilikan ayahku dan budaknya. Lalu Rasulullah melihat kepada rupa anak itu dan mencari kemiripan. Ternyata beliau mirip bahwa anak itu lebih mirip kepada Utbah yang menonjol. Kemudian beliau bersabda, dia adalah milikmu, hai Abdullah, anak bagi yang memilikinya, dan bagi lelaki yang berzina hanya memperoleh kekecewaan, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi anak hasil zina, bapaknya itu tidak kuasa terhadap anaknya sama sekali. Nerima waris juga enggak boleh. Kalaupun dikasih warisan haram hukum. Ini harus dijelaskan dulu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan seorang lelaki yang datang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku pernah melakukan zina dengan ibunya di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda, tiada pengakuan dalam Islam. Tidak ada pengakuan. Perkara jahiliyah telah hapus. Anak adalah bagi yang memilikinya, dan bagi pezina hanyalah tangan hampa. Oleh karena itu kita mesti cari tahu. Jangan sampai nyesel. Ini sebab akan nanti menentukan Anda punya cucu, Anda punya turunan. Ini perlu diwaspadai. Tidak ada pengakuan di dalam Islam, nggak ada. Inilah diantaranya, entah dia mau apakah keturunannya, sukunya apa. Tetapi kenapa kita demikian asalnya? Kita harus mencari, diurutkan. Sebetulnya di dalam orang Jawa, bebek, bobot, apa tuh, bibit dan sebagainya, itu sebetulnya mengikuti Islam. Semua itu ajaran memang ngikutin Islam. Cuman dulu nggak disebutin aja hadis dan ayat Qur'annya. Sebab ini banyak yang demikian. Oleh karena itu, ini perlu disebut dulu sebelum nikah. Diteliti anak siapa, ibunya siapa. Dan Anda mengawinkan, Anda punya anak, Anda belum lahir cucu, tapi Anda sudah bisa mengetahui sifat cucu. Dari siapa? Ibunya si perempuan, bukan yang laki ya.
Ibunya si perempuan itu tanya. Sebab dikatakan di dalam Al-Quran, wanita itu tempat bercocok tanam. Sumber laki-laki, anak turunan itu adanya di tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang belakang. Jadi calon anak itu bukan di perempuan. Kalau ada orang perempuan, wah kamu bakal punya anak sekian, bohong. Calon anak itu adanya di laki. Wanita itu tempat bercocok tanam. Maksudnya itu tergantung tanahnya. Kalau bibitnya udah salah, nggak mungkin kalau kita nanam namanya daun sirih itu hasilnya semangka. Itu cuman labunya buri. Nggak mungkin. Namanya anaknya macan, anaknya juga anak macan. Sifat itu akan menuruni, bahkan penyakit dari keturunan. Kalau ada yang dokter, tanyain coba. Kalau genetiknya bapaknya ibunya ada turunannya gula, saya ada turunan gula, ya turun gula. Nggak bisa, itu sudah ketentuan. Akan menuruni, iya sifatnya sama. Kalau ibunya, Masya Allah, lah kita sudah tahu, oh Pak, anak kita nanti bakal mirip kayak besan kita itu. Kenapa? Ya, anggap saja bencana alam. Ini menunjukkan sudah tahu, sudah. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Cari, masih ada kesempatan anak. Cuman, nah ini cuman. Kebanyakan anak kita itu mencarinya itu menggunakan nafsu. Oleh karena itu kan perintahnya Allah, kawinkanlah. Jadi anak kita yang mau kawin, kita suruh dampingi. Sebab si anak yang mau kawin, entah itu laki dan perempuan terserah, tapi ibunya yang ngarahin. Sebab kalau dia selalu nyarinya itu yang nafsunya. Mama kalau nggak sama dia, enggak lah, hancur. Oleh karena itu sebelum kenal, sebelum dekat, harus diarahkan, suruh belajar dulu supaya nanti jangan nyesal. Tapi kalau dia sudah berani menanggung resikonya, harus konsekuen secara Islam. Siapa tahu nanti Allah malah hilangkan. Siapa yang karena Allah pelihara. Ma, dia sakit Ma, biar Adi udah siap kok untuk bantu dia dalam hidup. Ambil sayang dunia akhirat. Allahu Akbar. Ini kalau kayak gini nggak usah ditambah, biarin itu buat anak saja. Ini supaya kita melihat buat anak kita pilih yang benar. Tapi si anak dikatakan oleh Allah, mereka itu yang dilihat udah nafsunya, tidak melihat lagi turunan, nggak bisa. Oleh karena itu harus waktu dia mau milih, kita suruh dampingi, bukan maksa. Nih lo ngasih tahu, udah cukup, papamu mama itu udah ketipu. Jangan kamu juga ketipu. Mama dampingi nak, supaya mama kepingin kamu ini lebih bagus dari mama. Mama ini udah ya Allah sedih, tapi mau diapain udah. Kata Habib bencana alam mama diterima. Jadi kita mesti pilihkan buat anak kita, jangan sampai salah. Lah kita kebanyakan jadi ibu, jadi ayah, malah menjorokkan anaknya ke jurang. Itu yang sering saya lihat. Ma, Dek, adik deket sama itu. Sebentar lagi dia cita-citanya bagusnya. Apa cita-citanya, Ma? Dia kepingin jadi bupati. Wah, salah, jangan mau begitu. Cita-citanya itu yang untuk akhirat. Ya Allah, cita-citanya apa? Ya Allah, pengen melihara anak yatim nanti di rumah kita. Ya Allah, saya bikin pengajian yang indah, yang kira-kira citanya akhirat. Lah cita-cita kok dunia? Tadi kan sudah dibaca, siapa yang cita-citanya di dunia? Aku kasih sedikit, aku tidak kasih sama sekali akhirat. Tapi siapa yang cita-citanya akhirat? Aku beri dunia dan akhirat. Nggak percaya sama Allah? Kan tadi saya tanya, Islam nggak datang ini? Kalau Anda datangnya sebagai Islam,
Nggak boleh dong ragu-ragu kita kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran nggak pernah salah. Jadi jangan sampai, sebab oleh karena itu manusia itu selalu nyesel itu adanya di depan. Iya, di belakang. Lah udah terlanjur. Anaknya udah 3. Kita lihat. Loh, Ma, kenapa? Akang udah nikah lagi, Ma. Ternyata istrinya bukan tambah 1, tapi tambah 3. Pulangnya kemana? Ke ibunya lagi. Ibunya udah masa tua lagi, udah susah. Mau bicara apa? Yang tadinya kita keluarkan dari rumah 1, baliknya 6, anaknya 5. Nah, supaya kata Allah, supaya nanti masa, sebab yang menentukan surga atau besar itu nanti masa tua. Yang disebut nikmat itu masa tua. Dia dalam keadaan ibadah kepada Allah, dia melihat anak cucunya sujud dan takut kepada Allah. Itu cita-cita yang nikmat. Sehingga apa kata Allah?